merupakan operasi yang cukup rumit. Jadi nggak semua sakit jantung harus dioperasi. Nah, kalau dia sudah cukup parah dan tidak bisa diobati dengan obat-obatan, baru kita operasi. Contoh, kalau pasien dengan sumbatan koroner atau penyakit jantung koroner, kapan dia dioperasi? Satu, kalau sumbatannya banyak sekali. Kalau sumbatannya banyak sekali, ada 3 pembuluh darah besar, terus kena 3-tiganya, berarti perlu dioperasi. Yang kedua, kalau bocor jantung, bocor katup jantung. Di jantung kita ada 4 katup, kalau salah satunya ada bocor dan bocornya parah, kita perlu operasi. Atau bawaan dari lahir, sekat jantungnya ada yang bocor, atau ada pembuluh darah yang nggak terbentuk dengan baik, itu perlu operasi. Yang penting mengetahui gejalanya sakit jantung apa. 1, nyeri dada kalau aktivitas. Yang kedua, sesak nafas kalau aktivitas. Kemudian diikuti gejala-gejala kaki bengkak, jalan sedikit capek. Nah, kalau ada gejala-gejala gini harus segera periksa. Jenis operasi jantung tentu bergantung dari sakitnya apa. Contoh, kalau dia sakit jantung koroner, jenis operasinya adalah bypass. Bypass itu artinya membuat pembuluh darah baru melewati daerah yang tersumbat, melewati koroner atau pembuluh darah jantung yang tersumbat. Saat operasi kita bisa tambah 3-4 pembuluh darah baru. Yang kedua, kalau dia katupnya bocor, berarti operasinya adalah memperbaiki katupnya supaya nggak bocor. Misalnya katup itu kayak daun pintu, kalau dia bocor mungkin daun pintu satunya lebih kebuka. Nah, kita balikin normal gitu supaya nggak ada yang bocor. Atau kalau ternyata kerusakannya parah sekali, kita ganti katupnya dengan katup yang baru. Jadi tergantung dari sakitnya apa. Kalau dulu operasi jantung itu gede, lukanya gede, dadanya dibelah, lukanya 12-15 cm. Tentu ketika kita belah dada, nyerinya sangat nyeri sekali, perdarahannya lebih banyak, dan pasien lebih lama dirawat di rumah sakit. Nah, kita mau buat supaya operasi jantung tidak semenyeramkan itu. Gimana caranya kita buat lukanya lebih kecil atau kita sebut dengan minimal invasif. Jadi yang dulunya di tengah kita bisa geser ke kanan kalau pasien katup atau katup jantung, luka bisa 5-6 cm, ke kiri kalau pasien bypass 6-7 cm. Harapannya dengan luka yang lebih kecil, yang lebih pendek, penyembuhan lebih cepat. Dirawat di rumah sakit bisa jauh lebih cepat pulang. Mungkin 4-5 hari sudah bisa pulang. Terus pasien bisa beraktivitas. Kalau dulu operasi jantung 3 bulan atau 6 bulan baru bisa kerja. Tapi kalau dengan minimal invasif mungkin 1 bulan dia sudah bisa naik motor sehingga aktivitas bisa kembali dengan cepat. Saya mengerti bahwa operasi jantung ini selalu dibandingin sama Malaysia atau Singapura, terutama Penang. Dikit-dikit kalau sakit jantung terus dia operasi mau ke Penang. Dulu saya akui bahwa Penang cukup baik secara kualitas untuk operasi jantung. Tapi sekarang menurut saya Indonesia mulai lebih baik. Banyak center termasuk Bethsaida, dia punya sumber daya manusia yang cukup baik. Kenapa cukup baik? Karena kita udah rutin mengerjakan operasi. Kayak saya, sehari saya 2-3 mengerjakan operasi jantung. Jadi bukan operasi yang sebulan sekali untuk saya, tapi memang rutin kita kerjakan. Yang kedua, secara peralatannya pun kita sudah siap. Kita punya mesin jantung paru. Tugas mesin jantung paru ini mengganti fungsi jantung dan paru. Kita punya IABP. IABP ini alat untuk bantu supaya jantungnya kontraksinya lebih kuat. Nah, kita punya alat-alat sehingga hasil operasi lebih baik. Jadi boleh saja kalau misalnya diputuskan untuk operasi, coba konsultasi ke Penang, tapi boleh kita dikasih kesempatan untuk kita second opinion di Indonesia. Mungkin kita bisa tawarin lebih baik. Contoh, minimal invasif di Malaysia mungkin sebenarnya belum terlalu berkembang, tapi di Indonesia saat ini lagi berkembang. Jadi minimal invasif menurut saya boleh dipikirkan untuk kita bisa kerjakan di Indonesia. Ya, jadi di Bethsaida kita mulai dengan teman-teman dokter jantung, kita membuat satu tim. Jadi misalnya kalau ada satu pasien, dia sakit jantung, bukan cuma tugas saya untuk merawat, tapi ada teman-teman dari dokter jantung yang bantu merawat. Nah, menurut saya kekuatan dari
bedside center, heart dan vascular center ini adalah kita menganggap bahwa kita ini satu tim, sehingga kita bisa treat pasien dengan lebih baik. Kalau ada teman-teman dari dokter jantung, mereka ngingetin kapan perlu di USG jantung, kapan perlu di EKG. Nah, ini dengan tim ini kita saling ngingetin supaya outcome-nya jauh lebih baik.